Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Tatius Nasrullah dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, yang pada hari ini akan membantu pelajaran anatomi mengenai traktus digestivus. Ya, ini saya menambahkan dari bagian atas. Sebenarnya untuk kavitas oris, kemudian faring, itu sudah sebelumnya dibahas pada anatomi kepala leher, ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya tekankan karena dia sangat erat hubungannya dengan proses digestif, ya, terutama karena di mulut itu kan tempat kita mengunyah, menelan, dan kemudian makanan itu bisa masuk ke dalam esofagus, ya. Jadi ada beberapa struktur penting yang perlu kalian pahami. Di pertama ini rima oris, ya. Jadi rima oris itu adalah pintu dari mulut sehingga dia bisa masuk makanan. Nah, jadi masuk lagi lah ke bagian fisiologi dari menelan, ya. Jadi proses menelan itu ada 3 fase, ya. Fase oral yang terletak di kavitas oris, kemudian fase faringeal, sama satu lagi adalah fase esofageal, ya. Pada saat fase oral, makanan itu ini lingua, ya, lidah, ya. Jadi lidah itu dia ikut membantu kita untuk memposisikan makanan agar dia itu dekat dengan gigi geraham, ya, dengan dentis molar, ya, sehingga bisa dikunyah dengan baik, ya kan, seperti itu. Nah, dengan demikian molekul makanan yang tadi lebih kompleks menjadi molekul yang lebih kecil bentuknya, sehingga dia akan lebih mudah terpapar enzim yang ada di mulut, yaitu saliva, ya. Jadi saliva itu mengandung enzim-enzim seperti amilase dan lipase, ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal saliva itu diproduksi oleh glandula salivarius atau kelenjar air liur, ya. Kelenjar air liur itu ada 2 jenis, ya, kelenjar air liur yang ekstrinsik dan kelenjar air liur yang intrinsik, ya. Jadi intrinsik itu dia tersebar di seluruh mulut kalian, gitu, ya. Jadi di seluruh rongga mulut itu ada namanya glandula salivarius intrinsik, ya. Jadi dia ada di seluruh di seluruh kavitas oris. Nah, sekarang ternyata glandula salivarius intrinsik itu hanya mencakupi 10% dari produksi saliva. Terus mana yang memproduksi saliva 90%? Yang ternyata 90%-nya diproduksi oleh glandula salivarius yang ekstrinsik. Nah, glandula salivarius yang ekstrinsik itu yang kita kenal ada 3 macam, ya, bukan 3 macam, atau tiga letak, ya. Dan mungkin sayang sekali di sini tidak terlihat, ya. Ada namanya glandula parotis, ada glandula sublinguale sama glandula submandibularis, ya. Nanti Anda bisa lihat di atlas anatomi, ya. Sayang sekali sini tidak terlihat. Nah, di dalam fase oral, ya, di dalam kavitas oris ini terjadi mastikasi atau pengunyahan makanan. Jadi makanan jadi molekul yang kecil terus terpapar oleh enzim, kemudian terjadilah bolus, ya. Dan bolus itu nanti yang kita bisa telan. Nah, pada saat proses menelan yang perlu kita pahami di sini, ya, di sini ada palatum, ya, namanya. Jadi jangan lupa, jadi palatum itu kan ada 2 toh, palatum durum dan palatum mole. Nah, di sini palatum mole ini ada sebuah otot yang dinamakan musculus palatofaring. Nah, musculus palatofaring ini sangat berperan ketika kita menelan. Kenapa? Karena dia mencegah makanan yang kita telan itu hanya bisa mencapai ke esofagus, mencapai ke bawah, gitu, ya, sehingga dia tidak masuk ke kafum nasi, gitu, sehingga kita tidak tersedak, gitu, ya, tidak bersin keluar nasi, seperti itu kan tidak enak rasanya. Nah, kita harus berterima kasih dengan musculus palatofaringeus, gitu. Dan tidak lupa juga di sini ada yang namanya struktur epiglotis, ini sangat penting, ya. Jadi kita sudah belajar epiglotis itu apa, kartilago yang ada di epiglotis, nama kartilago epiglotika diinervasi oleh apa, kemarin sudah, ya, di kepala leher. Jadi sekali lagi epiglotis ini sangat penting, ya. Pada saat menelan pastinya epiglotis akan menutup sehingga makanan yang berbentuk bolus itu tidak masuk ke laring. Kalau masuk ke laring nanti kita jadi tersedak, batuk, ya, bahkan bisa fatal, ya. Bayangkan kalau makanan dia bersarang di trakea, bersarang di laring, terjadi obstruksi jalan napas, gitu. Orang bisa meninggal, gitu. Dan itu biasanya sering terjadi pada orang-orang tua yang sudah lanjut usia atau pasien dengan post stroke, gitu, ya, di mana kontrol dari epiglotisnya itu kurang baik karena inervasinya kan terganggu, ya. Orang-orang dengan
post stroke seperti itu ya, habis serangan stroke. Jadi istilahnya ada penurunan dari fungsi persarafan. Nah, kemudian barulah makanan itu. Nah, di sini sekali lagi ini ada muskulus yang dia merupakan sphincter esofagus bagian atas ya. Ada muskulus di sini yang kita sebut dengan muskulus cricopharyngeus gitu. Nah, pada saat kita menelan, muskulus cricopharyngeus ini mengalami relaksasi. Nah, sehingga makanan yang tadinya dia letak di faring itu bisa masuk ke dalam esofagus. Ya begitu. Ya, kemudian nanti masuk ke esofagus, ada pars cervicalis, pars thoracica, dan pars abdominalis. Kemudian masuk ke ini sphincter cardiaca atau sphincter esofagus inferior ya.